Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Nusia. Setelah sebelumnya kita sempat vakum dalam satu minggu yang lalu, insyaallah kita lanjutkan kembali mengenai pembahasan Tasawwufun Nufus yang kemarin sempat terhenti, yaitu di pembahasan masalah niat dan masalah ilmu. Baik. Kemarin pada pertemuan terakhir kita telah membahas mengenai masalah ilmu. Mengenai ilmu serta keutamaan dari ilmu sendiri. Dan pada hakikatnya bahwa tiga bab pertama yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala, yaitu mengenai ikhlas, mengenai niat, dan mengenai ilmu adalah ibarat sebuah pembukaan saja. Terdapat sebuah isyarat yang penting di sini bahwa seseorang yang ingin mensucikan jiwanya, seseorang yang ingin mensucikan hatinya, seseorang yang ingin mentarbiyah rohaninya, maka dia harus memperhatikan juga aspek ini. Yang pertama, dia harus mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika mensucikan jiwanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Bukan karena seorang mensucikan jiwanya supaya dia dikatakan orang yang suci. Bukan supaya dikatakan orang yang alim dan sebagainya, tidak. Tapi dia harus mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus mengikhlaskan niatnya karena Allah di setiap amal ibadahnya. Bukan saja dalam masalah ini saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita telah mempelajari masalah niat kemarin. Bahwa ketika kita mensucikan jiwa kita, tentunya kita memiliki niat yang memiliki sebuah niat. Dan jangan sampai niat kita melenceng. Ketika kita mensucikan jiwa kita, jangan sampai kita memiliki niat yang menyimpang dari yang telah Allah tetapkan. Kemudian di bab selanjutnya kita mempelajari masalah ilmu. Pada hakikatnya bahwa pencucian jiwa tidak akan pernah bisa kita lakukan kecuali dengan sebuah ilmu. Bagaimana mungkin seorang bisa mencucikan jiwanya tanpa ilmu? Kita telah membahas kemarin bahwa seseorang ketika mensucikan jiwanya, dia harus pertama mensucikan tauhidnya terlebih dahulu, mensucikan akidahnya dari keyakinan-keyakinan yang salah, dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dia harus mensucikan tauhidnya dari kesyirikan, dari perbuatan bid'ah, dari perbuatan tahayyul, dari perbuatan khurafat dan sebagainya. Dan tidak mungkin kita menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut kecuali dengan ilmu. Sebuah isyarat yang sangat penting. Dan tidak mungkin kita bisa menjauhi sebuah maksiat kecuali dengan sebuah ilmu. Jadi semuanya kembali kepada masalah ilmu. Dan inilah pembukaan muallif hafizahullah taala membukanya dengan tiga isyarat, dengan ikhlas niat, dengan ikhlas, kemudian dengan niat yang lurus, dan kemudian dengan ilmu. Tidaklah sempurna seseorang dalam mensucikan jiwanya kecuali dengan ilmunya. Kemudian kita akan mulai masuk ke pembahasan inti pada hari ini mengenai masalah jiwa, masalah hati. Kemudian muallif mulai masuk ke dalam pembahasan masalah yang pertama mengenai manzilatul qalbi fil jasad, kedudukan hati di dalam jasad kita.
Dan kemudian mu'allif akan menyambungnya dengan pembahasan aqsamul qulub, jenis-jenis hati. Hati manusia secara umum terbagi menjadi 3. Apa saja ada pembagiannya. Kemudian masuk kepada pembahasan setelahnya mengenai hati. Kemudian yang pertama adalah manzilatul qalbi fil jasad. Kedudukan dari hati di dalam jasad kita, di dalam jiwa kita. Bahwa sungguhnya hati kita memiliki peran yang sangat penting. Di sini mu'allif mengibaratkan hati sebagai sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di sini, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sam'a," bahwa sesungguhnya pendengaran kita, wal basara, dan penglihatan kita, wal fuada, dan hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, dan semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya di sini mengenai ayat ini, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 hal ini? Inna sam'a, kenapa menyebut bahwa pendengaran kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kira-kira? Karena pada hakikatnya bahwa telinga kita banyak bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kemaksiatan yang ditimbulkan oleh telinga kita. Mendengarkan perkataan buruk, mendengarkan perkataan yang bohong, mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ghibah, mendengarkan namimah dan sebagainya. Itu sebuah kemungkaran. Kemudian selanjutnya digabungkan dengan wal basara, dan penglihatan kita. Karena penglihatan kita termasuk dari anggota badan kita yang banyak bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memandang sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Dan selanjutnya wal fuada, dan hati kita. Hati disebutkan dalam urutan ketiga di sini. Jadi hati kita termasuk dari anggota badan kita yang banyak bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua 3 hal ini bukan berarti bahwa tangan kita ketika bermaksiat tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi 3 hal ini sebagai permisalan saja. Bahwa Allah memisalkan atau Allah mencontohkan dari sekian banyak anggota badan kita ada 3 hal yang termasuknya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama bahwa kedudukan hati kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kemudian yang kedua bahwa hati kita ibaratnya sebuah raja. Seorang raja. Dan anggota badan kita yang lain, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, dan sebagainya, ibaratnya adalah pasukannya. Hati kita ibaratnya raja. Dan kemudian anggota badan kita yang lain ibaratnya adalah pasukannya. Jika hati kita benar, jika hati kita bersih, maka insya Allah anggota badan kita yang lainnya akan menjadi benar juga, akan menjadi bersih. Tapi jika kita mengotori hati kita merobek-robek hati kita dengan sebuah sayatan kemaksiatan, kita mengisi hati kita dengan noda-noda hitam, maka yang terjadi sebaliknya, anggota badan kita tidak akan pernah jauh dari keadaan hati kita. Atau dikatakan oleh para ulama yang lain bahwa hati kita ibarat cermin. Hati kita diibaratkan sebuah cermin. Dengan hati itu kita bisa berkaca. Dengan hanya melihat hati saja kita bisa menebak bagaimana keadaan dari anggota badan yang lainnya. Jadi jika hati benar, maka anggota badan yang lain akan benar. Seperti dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Di dalam hati
di dalam jiwa kita, di dalam diri kita ada yang dimaksud dengan mudghah, gumpalan darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika gumpalan darah tadi benar, jika gumpalan darah tadi benar, maka anggota badan kita yang lainnya akan menjadi benar. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Akan tapi sebaliknya, jika gumpalan darah tadi fasad, rusak, maka fasadal jasadu kulluh, maka jasad yang lainnya akan menjadi rusak. Ala wa hiyal qalb. Dan gumpalan darah tadi adalah hati. Jadi gumpalan darah tadi adalah di mana raja yang memerintahkan pasukannya sebagaimana keadaan hati tadi. Jika hati ini rusak, maka hati tadi akan memerintahkan tangan untuk berbuat kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika hati rusak, maka hati tadi akan memerintahkan kaki ini untuk melangkah di jalan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jika hati rusak, maka hati akan memerintahkan pada mulut ini untuk bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika hati rusak, maka hati akan memerintahkan pada mata ini untuk bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'billah. Akan tapi sebaliknya, jika hati benar, maka anggota badan yang lain akan jadi benar dan akan berjalan di atas ketaatan jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan hati kita, mensucikan jiwa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi segala amal jawarih kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu di sini muallif menyebutkan kana al-ihtimamu bi tashihihi wa tasdidihi aula ma'tamada 'alaihi salikun. Oleh sebab itu pensucian hati, katanya, pensucian hati, karena ihtimamu bi tashihihi, bahwa ihtimam, perhatian yang besar, perhatian kita yang besar kepada pensucian hati kita dan meluruskan hati kita, aula, katanya, lebih utama, aula ma'tamada 'alaihi salikun. Hal tersebut lebih utama bagi orang-orang yang berjalan, bagi para hamba Allah Subhanahu wa taala. Wan nadharu fi amradihi wa 'ilajuha ahammu ma tansiku bihi salikun. Dan kemudian ketika seseorang melihat akan keadaan hatinya, ketika seorang bermuhasabah akan hatinya, ketika seorang melihat mengenai keadaan hatinya, jadi wajib bagi kita untuk melihat, untuk berkaca diri, untuk melihat mengenai keadaan hati-hati kita. Itu lebih utama. Itu bagi kita untuk melihat keadaan jiwa kita, hati kita. Untuk kemudian jika hati kita terpatu hati yang sakit, maka kita harus segera mencari obatnya dan meluruskannya untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan itulah kedudukan hati dalam jiwa kita. Hati diibaratkan seorang raja yang memerintahkan semaunya, yang memerintahkan para tentaranya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan aqsamul qulub, mengenai pembagian hati. Pembagian hati. Jadi pembagian hati ini menurut muallif bahwa hati terbagi menjadi 3 macam. Dilihat dari sudut pandang hidup atau matinya sebuah hati. Dilihat dari hidup atau matinya sebuah hati, hati terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah al-qalbus sahih, hati yang sahih, atau ulama mengatakan atau qalbun salim, hati
hati yang salim, yang selamat. Maksudnya gimana? Huwal qalbus salim, hati yang selamat. Alladzi la yanju yaumal qiyamati illa man atallaha ta'ala bihi. Sebuah itu hati yang sebenarnya adalah hati yang salim, hati yang selamat, hati yang mengantarkan para pemiliknya di hari kiamat nanti untuk mendapatkan keridhaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun." Di hari di mana tidak akan pernah bermanfaat sedikit pun harta-harta kita dan anak-anak keturunan kita. Jadi kita di dunia ini yang selama ini kita membanggakan harta kita, banyaknya harta yang kita miliki, banyaknya aset yang kita punyai, yang kita banggakan di dunia ini, sungguhnya tidak akan pernah memberikan manfaat bagi kita di akhirat nanti. Banyaknya keturunan kita yang kita banggakan, yang diharapkan bisa menolong kita, bisa menopang kita di hari tua nanti, pada hakikatnya tidak akan pernah bisa mendatangkan sebuah kebaikan sedikit pun bagi jiwa kita, bagi diri kita di hari kiamat nanti. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali bagi orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbu yang salim, dengan hati yang selamat, hati yang suci, hati yang benar. Kemudian apa yang dimaksud dengan hati yang benar tadi? Hati yang sahih, hati yang selamat. Di sini muallif menyebutkan definisi dari hati yang salim, qalbun salim. Katanya, annahu al-qalbu alladhi salima min kulli syahwatin. Hati yang selamat dari syahwat. Dari syahwat. Tukhalifu amrillahi wa nahihi. Hati yang selamat dari memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan nafsunya, dan untuk memperturutkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khairihi, dan selamat dari syubhat yang menyimpangkannya dari jalan yang lurus. Jadi hati yang salim yaitu hati yang selamat dari dua penyakit. Yang pertama dari penyakit syahwat atau dari fitnah syahwat. Yang kedua yang terlepas dari fitnah syubhat atau penyakit syubhat. Penyakit syahwat apa saja? Penyakit syahwat adalah penyakit yang bersumber dari hawa nafsu kita, atau gampangannya yang ujung-ujungnya bersumber dari mulut dan kemaluan seseorang. Itu disebut fitnatu syahwat. Atau dari mulut, perut, dan kemaluan seseorang. Itu penyakit syahwat. Ketika seseorang kemudian membiarkan mulut ini untuk menggibai orang lain, untuk ngerasain orang lain, maka pada hakikatnya orang tersebut telah memperturutkan hawa nafsunya. Ketika seseorang telah memperturutkan perutnya untuk menikmati keindahan dunia, untuk menikmati kelezatan makanan misalnya, kelezatan dunia, tanpa kemudian berpikir dari mana dia memperoleh kenikmatan tersebut. Apakah dari jalan yang halal maupun yang haram, apakah dari jalan yang haram maupun jalan yang syubhat, maka sungguhnya dia telah memperturutkan fitnatu syahwat di sini. Dia telah memperturutkan syahwatnya. Barang siapa yang kemudian dia mengumbar kemaluannya, sehingga dia kemaluannya ditancapkan tanpa pandang bulu pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia telah memperturutkan syahwatnya. Jadi itu, hati yang selamat adalah hati yang selamat dari fitnatus syahwat.
Jadi keburukan mulut ini, jadi keburukan perutnya, dari keburukan kemaluannya. Yang kedua, hati yang selamat adalah hati yang selamat dari syubhat, dari sesuatu, dari apa saja yang kemudian menyimpangkannya dari jalan yang benar. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari perbuatan kesyirikan. Karena pada hakikatnya kesyirikan menyimpangkan seseorang dari tauhid yang benar, dari akidah yang lurus. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari fitnah syubhat, yaitu dari perbuatan yang bid'ah yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari tahayyul dan khurafat, keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya dalam agama ini. Atau mungkin kalau kita mau contohkan, kita sekarang di bulan apa? Di bulan Muharram. Masyarakat Jawa mengenal dengan bulan Suro. Banyak sekali keyakinan yang menyimpang, terutama di Indonesia, mengenai bulan Muharram, mengenai bulan Suro. Oleh sebab itu banyak sekali ritual-ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat kita, yang dianggapnya untuk menolak kesialan, untuk menolak petaka, untuk menolak keburukan yang ada di bulan Suro. Ada kemudian di masyarakat kita ada yang melaksanakan sadranan misalnya, ada yang melaksanakan sedekah laut. Jadi mengirimkan berbagai macam bunga dan kemudian kepala kerbau dan berbagai macam bentuk makanan dan dikirim ke tengah lautan, terutama ke laut selatan. Di tengah masyarakat kita ada yang melaksanakan sedekah bumi. Di tengah masyarakat kita ada yang melaksanakan ruwatan. Jadi ada sebagian masyarakat kita yang memiliki sifat tertentu, yang dia sifat tertentu tersebut diyakini membawa kesialan. Ada banyak sifat yang misalnya ada seorang anak yang disifati dengan sendal kapit pancuran. Artinya apa? Seorang anak perempuan yang diapit oleh dua anak laki-laki. Jadi jika dalam satu keluarga ada anak perempuan, anak kedua perempuan, kemudian anak pertama dan anak ketiga adalah laki-laki, maka di sini anak perempuan tadi disebut sendal kapit pancuran. Itu sebuah kinayah. Sendal artinya adalah kolam, pancuran adalah ibaratnya laki-laki, sendalnya ibaratnya adalah perempuan. Jadi sebuah kinayah, sebuah kiasan saja, kiasan yang menjurus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi katanya harus diruak, karena menurut keyakinan mereka bahwa anak yang tersifati dengan sifat sendal kapit pancuran itu adalah makanan empuk bagi batara kala, bagi buto hijau. Jika tidak diruat, maka diyakini orang tersebut akan mendapatkan kesialan di seumur hidupnya. Jadi sangat disayangkan bahwa keyakinan tersebut masih tersebar di masyarakat kita. Bukan hanya tersebar di masyarakat awam, bahkan di antara para kiai, para ulama, yang mereka dikatakan ulama, mereka meyakini hal tersebut. Atau bahkan mungkin kalau kita ingat, entah kalian sudah di sini belum, pernah ada ruatan massal di mana? Di dekat GSP sana. Yang salah satu yang diruat pada waktu itu adalah Kiai Gus Dur. Waktu sempat diruat di sana. Semoga Allah mengampuni ya. Masih bahkan seorang kiai atau yang telah dijuluki seorang ulama di sini masih mempercayai hal tersebut. Yang pada hakikatnya itu sebuah syubhat, sebuah fitnah syubhat, sesuatu yang kemudian mengotori jiwa seseorang, yang dengannya seorang tidak bersih hatinya, yang dengannya jika seorang masih meyakini hal tersebut, maka kemudian
Seorang tersebut tidak bisa dikatakan bahwa dia memiliki hati yang selamat. Dia masih terancam hatinya, jiwanya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, seorang tersebut harus terhindar. Di sini ada dua hal. Seorang dikatakan hatinya selamat ketika terhindar dari dua hal, itu dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat dan sebagainya. Itu yang pertama, hati yang bersih, hati yang selamat. Hati yang selamat gimana? Hati yang terhindar dari dua hal tersebut. Hati yang kemudian bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hati yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Hati yang membenci saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bertawakal pada Allah. Hati yang selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang kemudian selamat. Hati yang selalu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah qalbul mayyit. Cari ringkas saja. Hati yang telah mati, yang telah menjadi mayat. Apa yang dimaksud? Wa huwa jiddu qalbus salim. Lawannya hati yang selamat. Maksudnya gimana? Hati al-qalbul mayyit tadi. Fahuwa la ya'rif rabbah. Yaitu hati yang tidak mengenal Tuhannya, yang telah jauh dari Tuhannya, atau bahkan tidak mengenal Tuhannya. Dia menolak mengenai adanya Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dia telah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'budu bi amrihi, dan dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuhibbu wa yardahu, dan dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala dan tidak ridho terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Bal huwa waqifun ma'a syahwatihi, akan tetapi dia berhenti, akan tetapi dia ridho dengan syahwatnya. Dan itulah hati yang mayit, hati yang telah mati, yang telah lupa pada Tuhannya, yang tidak lagi mengenal Tuhannya, yang tidak merasa bahwa dirinya akan meninggal dan akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala, yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, seolah-olah dia akan hidup 1000 tahun lagi, seolah dia akan hidup selama-lamanya. Dan itulah hati yang sakit, hati yang mati. Lalu bagaimana hukumnya kita bermuamalah, bergaul dengan orang-orang yang memiliki hati yang telah mati tadi? Katanya mu'alif di sini, fa mukhalafatu shahib hadhil qalb saqamun. Katanya, fa mukhalafatu shahib hadhil qalb. Ketika kita bergaul, ketika kita bermuamalah dengan orang-orang yang hatinya telah mati tadi, orang-orang yang telah lupa pada Tuhannya, orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya untuk melaksanakan apa-apa yang telah Allah haramkan. Ketika kita bermuamalah dengannya, maka kata yang mu'alif sini pada hakikatnya adalah saqamun, sebuah penyakit. Ketika kita bergaul dengannya ibarat sebuah penyakit. Ketika kita ridho untuk bergaul dengannya, menunjukkan bahwa hati kita adalah hati yang sakit. Mungkin kita bisa contohkan, misalnya di antara kita ada di sebuah ruangan. Ruangan tadi ada 10 orang di dalamnya. Di ruangan tadi semua orang bermaksiat kecuali kita. Semua orang di ruangan tadi, semua orang minum minuman keras. Di ruangan tadi semua orang berzina dengan pasangannya masing-masing.
Di ruangan tadi semua orang memakai narkotik misalnya, memakai narkoba dan sebagainya. Pokoknya di ruangan tadi dilaksanakan segala macam kemungkaran. Kecuali kita ada di dalamnya. Kira-kira bagaimana hukum orang yang di dalam tadi? Walaupun orang tadi tidak melaksanakan kemaksiatan sebagaimana yang mereka laksanakan, kira-kira gimana? Apakah kita bisa mengatakan bahwa orang tadi hatinya adalah hati yang salim, hati yang benar? Tidak. Ketika dia ridho untuk ada di ruangan tadi, ketika dia ridho untuk ada di tengah kemungkaran, dan dia tidak berusaha untuk merubahnya, dan dia tidak berusaha untuk beramal ma'ruf nahi munkar di sini, atau paling tidak jika dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak berusaha untuk keluar dari ruangan tadi, itu menunjukkan bahwa hatinya adalah hati yang sakit. Termasuk di sini ketika kita bergaul dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah lupa dari Tuhannya, orang-orang yang bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita ridho dengannya, menunjukkan bahwa hati kita ada yang sakit. Hati kita hati yang sakit. Walaupun kita tidak ikut-ikutan dengan kemaksiatan yang mereka berbuat. Bahkan di sini mu'allif mengatakan faqala sahib hadzal qalb saqamun. Jadi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang berbuat maksiat, ketika kita ridho untuk hidup di tengah mereka, pada hakikatnya menunjukkan bahwa hati kita ada yang sakit. Kecuali ketika kita bergaul dengan mereka dengan tujuan kita mendekati mereka. Kita mendekati mereka bagaimana caranya supaya si fulan, teman saya dulu, teman SD dulu, teman SMP saya yang dulu, yang sekarang sibuk dengan kemaksiatannya, saya dekati lagi supaya dia kembali. Itu gak ada masalah. Akan tetapi ketika kita ridho dengan kemaksiatan dia tanpa beramar ma'ruf nahi munkar, di sini menunjukkan bahwa hati kita ada yang sakit. Kata mu'allif, wa mu'asyaratuhu sammun, dan ketika kita bergaul dengannya, diibaratkan di sini katanya sammun, sebuah racun. Artinya apa? Kalau kita hidup dekat-dekat dengan racun, kira-kira gimana? Suatu saat nanti racun itu akan terisap oleh kita, ya tidak? Misalnya ada seorang hidup di lingkungan sebuah pabrik. Yang pabrik tadi mengeluarkan sebuah limbah. Walaupun mungkin kita hidup kemudian di jarak yang kemudian dalam radius yang kira-kira masih aman bagi kita untuk tidak terkena limbahnya. Misalnya limbah yang sifatnya cair maupun padat, maupun limbah yang sifatnya gas seperti itu. Akan tapi suatu saat nanti tidak menutup kemungkinan kita akan terkena dampaknya. Oleh sebab itu kita tidak boleh dekat-dekat, termasuk dengan orang-orang yang memiliki hati yang telah mati. Wa mu'asyaratuhu sabun. Maka kita bergaul dengan ini, ibaratnya kita bergaul dengan racun. Suatu saat nanti racun tersebut akan tertelan oleh jiwa kita, oleh diri kita, dan kita akan terkena efeknya. Wa mujalasatuhu halak, dan ketika kita duduk bersamanya adalah sebuah kehancuran. Artinya kita juga tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang hatinya telah mati, yang telah lupa terhadap Tuhannya, yang telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau tunduk dan patuh pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibenarkan oleh pepatah Arab. Dalam pepatah Arab ada sebuah pepatah, man jalis jalis. Barang siapa yang duduk, man jalis, barang siapa yang duduk pada dengan seseorang,
pada hakikatnya dia adalah jenis, satu jenis dengan orang tersebut. Artinya apa? Ketika kita ingin menilai seseorang, nilailah dengan siapa dia dulu. Ketika kita ingin menilai seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Maka kita akan bisa menilai siapa orang tersebut. Karena diibaratkan bahwa jiwa kita diibaratkan sebuah pasukan. Kata Rasulullah SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Arwah kita diibaratkan adalah junud, pasukan yang mujannadah, pasukan yang saling berbaris dengan rapinya dan berjalan beriringan. Dan tidaklah sebuah pasukan berjalan beriringan kecuali pasukan tadi memiliki kesamaan karakter, kesamaan sifat, kesamaan bentuk, kesamaan seragam dan sebagainya. Kalau kita lihat misalnya dalam dunia hewan, yang namanya burung akan selalu berkumpul dengan burung, yang namanya harimau akan selalu berkumpul dengan harimau, yang namanya domba akan selalu berkumpul dengan domba, yang namanya musang akan selalu berkumpul dengan musang. Tidak mungkin yang namanya musang berkumpul dengan domba. Tidak akan mungkin yang namanya harimau akan berkumpul dengan domba. Semua itu akan berkumpul dengan sesuatu yang sejenisnya. Termasuk dengan kita. Barang siapa yang kemudian kita mengetahui bahwa ada saudara kita yang hatinya telah mati, jika kita tidak mampu untuk merubahnya, maka jauhilah. Maka sungguhnya ketika kita mendekatinya, yang dikhawatirkan di suatu hari nanti kita akan terkena dampaknya. Itu yang kedua, hati yang telah mati. Yang ketiga adalah jenis hati yang ketiga adalah wa qalbul marid, hati yang telah sakit. Hati yang sakit. Jadi hati yang sakit tadi di bawah tingkatannya, di bawah tingkatan dari hati yang telah mati. Apa? Di atas tingkatannya dari hati yang telah mati. Wa qalbul marid, yaitu qalbun lahu hayatun, hati yang memiliki sebuah kehidupan. Wa bihi illatun, akan tetapi memiliki sebuah illah, sebuah penyakit. Berbeda dengan hati yang telah mati tadi. Hati yang telah mati benar-benar telah mati, tidak hidup. Berbeda dengan hati yang sakit. Hati yang sakit adalah qalbun lahu hayatun, hati yang memiliki kehidupan. Wa bihi illatun, akan tetapi dia juga memiliki sebuah penyakit. Tamudduhu hadhihi taratan wa hadhihi ukhra. Dan kemudian dia hati tadi cenderung. Jadi hati tadi ibaratnya memiliki dua sisi. Sisi kehidupan dan sisi yang di dalamnya terdapat sebuah penyakit. Terkadang hati tadi cenderung pada sebuah kehidupan. Artinya ketika dia mendengar kalam Allah, dia mendengar firman Allah, dia langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika Rasulullah mengatakan sebuah sabda, ketika Rasulullah bersabda, dia mengatakan sam'an wa ta'atan. Dan terkadang dia cenderung pada sisi sakitnya, cenderung dia dan terkadang dia memperturutkan hawa nafsunya. Ketika Allah memerintahkan suatu hal, terkadang dia mengabaikannya begitu saja. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjauhi sebuah perbuatan kemaksiatan, terkadang dia memperturutkan hawa nafsunya dengan melaksanakan perbuatan tadi. Itu adalah hati yang sakit, yang terkadang cenderung pada hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang cenderung pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malam di sini, fabihi min mahabbatillahi ta'ala. Hati yang sakit adalah hati yang masih mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya. Wal iman bihi, dan masih beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Rasulnya, beriman pada hari akhir,
beriman pada Al-Quranul Karim dan sebagainya. Wal ikhlasu lahu, dan hati yang masih mengenal apa yang namanya ikhlas. Wat tawakkul alaihi, dan masih bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa madatun hayatuhu, dan mengenal hal-hal lain yang membuatnya menjadi hati yang hidup. Akan tetapi wa fihi min mahabbati syahwat, wa fihi min mahabbati syahwat, dan dia masih mencintai syahwat. Dia masih suka untuk menurutkan hawa nafsunya. Wal hirsi ala tahsiliha, dan dia masih berusaha untuk mencapai kenikmatan syahwatnya. Dia masih berusaha untuk menurutkan hawa nafsunya. Wal hasad, dan dia masih memperturutkan hasadnya. Wal kibr, dan berlaku merasa paling benar sendiri, merasa paling tinggi sendiri. Wal ujub, dan perasaan ujub. Wa ma huwa madatun halakihi, dan hal-hal lain yang kemudian menyeretnya pada kehancurannya. Jadi itulah hati yang sakit, hati yang masih ada keimanan dalamnya, hati yang masih mencintai Allah dan Rasulnya. Akan tetapi keimanan tadi dihiasi dengan syahwat, dihiasi dengan syubhat. Dan inilah hatinya kebanyakan dari manusia, hatinya kebanyakan dari kebanyakan kaum mukminin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan hati kaum mukminin yang dilanda sakit pada saat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan hati-hati kita dari penyakit-penyakit yang masih menghinggapi diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Malik, kalau qalbul awal, sedangkan hati yang pertama yaitu qalbun salim adalah hayyun mukhbithun layyinun wa'in. Hati yang pertama adalah hati yang hidup, katanya, yang khusyuk, yang lain, yang lembut. Wa'in, yaitu hati yang kemudian hati kemudian tunduk dan patuh pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wadani atau qalbul mayyit yabisun, hati yang kering dan kerontang, yang gersang. Mayyitun, yang telah mati. Wadaris, hati yang ketiga itu qalbul marid, fa imma ila salamatil adna, yaitu hati yang kemudian cenderung pada sebuah keselamatan, yang membawanya pada sebuah keselamatan. Wa imma ila atabil adna, ataupun cenderung kepada sebuah kehancuran. Hati yang kemudian masih mungkin cenderung pada kehancuran atau cenderung kepada kebahagiaannya di akhirat nanti. Mungkin itu saja pembahasan pada hari ini mengenai macam-macam hati atau anwaul qulub. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tanda-tanda hati yang sehat dan tanda-tanda hati yang salim. Apa saja tanda-tanda hati yang sehat? Apa saja tanda-tanda hati yang sakit? Sehingga dengannya semoga kita bisa berkaca diri. Dan setelah kita mengetahui ketika hati kita sakit, maka kita berusaha untuk mencari obatnya. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.